Selamat datang di Chemistry. Hari ini kita datang narasumber spesial. Beliau ini konten kreator dari YouTube channel Oma Nguyuh TV. Ya, ini ada nguyuh ya. Beliau ini ceritanya punya pengalaman kejadian horor yang beliau ini alami dan real dialami mereka. Kayak apa ceritanya? Perkenalin dulu. Siapa dulu? Ya, dari saya Syahrul. Di rumah Wiwi sebagai apa? Sebagai admin kameramen lah. Oke. Ya, Kalau saya namanya Ansori, Mm-hmm. biasa dipanggil Aan. Saya pemain di Om. Lanjut. Kalau saya Taufik, biasa dipanggil Tofak sebagai pemain. Oke, pengalaman kayak gimana sih? Mungkin Jadi, siapa dulu? Mungkin dari saya dulu. Saya itu punya dari empat bersaudara. Saya anak paling terakhir dan kakak saya itu pada berani semua dan saya itu paling penakut. Kenapa paling penakut? Karena waktu kecil mungkin pengalaman ya banyak cerita horor kayak gitu loh. Mungkin salah satunya kayak gini. Waktu dulu itu ya masih kecil lah ya, kayak mungkin kelas 3 lah, 9 tahunan, umur 9 tahunan. Di rumah saya memang biasa kejadian-kejadian mistis. Bapak saya juga udah nggak kaget lagi kalau hal-hal mistis lah. Biasanya kalau tidur kan saya nggak berani sendiri Pas waktu kecil. pas waktu kecil, jadi saya harus sama bapak saya karena saya tinggalnya itu sama bapak dan kakak saya nggak sama ibu gitu loh. Nah waktu itu tidur, nah kan biasanya kalau namanya orang tua kan suka ngobrol gitu loh. Jadi pas mungkin saya udah tidur, bapak saya bangun lagi gitu. Nyimpe. Kayak nyimpe lah, ngobrol sama kakak saya di depan, ya biasanya di Teras di lah ya. teras ya. Nah saya kan tidur di kamar paling belakang, ya paling jauh lah, lumayan paling jauh di belakang, dan itu horor sekali karena gelap. Kalau zaman dulu kan cuman ya kayak gini, Pakai teplok lah ya. sentir kalau saya. Nah terus tiba-tiba malam-malam itu kalau namanya orang tidur kan kadang ada ngiler ya, kayak setengah bangun, sadar lah. ya kayak bangun, tiba-tiba bangun gitu. Pas bangun itu kaget, loh kok ada yang liatin saya gitu. Udah nggak yang ya kayak ya nggak tahu siapa itu, tapi pas semakin saya lihat dia semakin lihat ke saya gitu loh. Jadi kayak gini, Itu sosoknya kayak gimana sih? Maksudnya sosoknya kayak kakek-kakek tua, rambutnya agak panjang, terus bercahaya, bajunya putih semua. posisinya itu gelap. Iya gelap, padahal itu mati lampu dan lagi hujan, banyak petir, tapi kok semakin jelas gitu loh, cahayanya itu semakin bersinar dan Dari- kelihatan kakek-kakek itu. Dari sosok kakek itu. Iya, dari kakek itu semakin jelas. Terus pas saya lihat semakin jelas gitu loh. Bahkan saya langsung apa ini gitu, takut lah, namanya anak kecil kan, apa ini gitu loh. Ya berpikirnya langsung hantu gitu lah, intinya hantu, ini hantu, ini hantu. Jadi kan semakin takut gitu. Nah saya mencoba mencari kalau zaman dulu kan senter kan masih jarang ya. Nah itu punya ada korek kayak gini lah, kalau masalah. Tapi yang ada itunya loh. Yang ada senter kecilnya. Iya, yang ada senter kecilnya. Dan itu juga mungkin nemu saya. Pas saya itu nemu. Saya cari, kok nggak ketemu. Dia semakin melotot ke saya gitu loh. Melotot tapi kayak mau jagain saya gitu loh, bukan nakutin saya tapi kayak jaga saya di depan pintu itu. Tapi semakin dia udah tidur mungkin gitu loh. Berarti posisinya si kakek-kakek ini dia berdiri berarti Iya, posisinya? berdiri di depan pintu, tapi saya nggak ngeliat ke kakinya, soalnya kan tempat tidurnya itu agak panjang, jadi nggak kelihatan kakinya, jadi cuman kelihatan segini lah kalau nggak salah. Kalau itu Atas. kakek-kakeknya dijelasin lagi, maksudnya dia pakai jubah kah? Iya, kayak baju muslim gitu, tapi sampai Panjang, bawah. putih kayak juga. kayak orang mau naik haji gitu. Putih juga berarti? Iya, putih semua, jadi mukanya bercahaya semua bercahaya. Nah itu lanjut lagi ya, saya nyari senter, nggak ketemu. Terus akhirnya pas ketemu, udah ketemu nih, saya langsung arahin ke situ, udah nggak ada.
Otomatis kan saya langsung lari lah, terus saya bicara ke bapak saya gitu loh, kejadian apa ketemu ini gitu. Terus kata bapak saya, udah nggak apa-apa, katanya dia cuma mau nengokin gitu loh. Berarti Kalau bapaknya Mas Aan ini ibaratnya udah biasa lah ya. iya, Karena dia udah tahu gitu kan. ya namanya orang tua dulu kan mungkin udah agak ngerti kalau hal-hal gitu kan, kayak udah apa paham gitu loh. Nah terus kata bapak saya, ya udah kalau tidur di sini aja, nanti nggak ada apa-apa gitu dong, ditenangin, ya intinya ditenangin lah, nggak usah takut. Tapi sampai sekarang saya keinget terus, dan saya sebenarnya jujur orang paling penakut di antara 4 bersaudara itu. Berarti pengalaman yang paling berkesan berarti. Iya, pengalaman berkesan. Tapi pernah tanya ke bapak nggak sih, kalau sosok kakek ini, beliau ini siapa sih? Oh iya, nah terus kan udah lain hari gitu loh, kan saya tanya lagi ke bapak saya, memang ini siapa sih? Gitu loh. Otomatis kan saya karena tiap hari apa keinget kalau bertanya-tanya iya gitu mau ya. tidur kebayang, jadi kayak rasa takut itu terus menakuti. Nah akhirnya saya tanya ke bapak saya, memang ini siapa sih? Nah kata bapak saya, ya mungkin itu apa kakek moyang gitu, kakek moyang dari apa keluarga kita. Ya intinya pengen nengokin lah, kalau orang Jawa dulu kan apa ya nengokin cucunya gitu loh. Aku mau tanya, pada ngasang dinding gak sih kalau cerita dengan posisi kayak gini? Ya, pasti, Jujur tetap pasti ada. iya. Jadi kayak ada yang gitu bang. Aku dari tadi di punggung ya kan. Aku dari tadi di punggung. Makanya aku kayak tadi aku biasa kalau misal ada cerita yang misal menyebutkan nama, bahkan menyebutkan sosoknya pun aku tuh langsung kayak- sesak nafas. Iya. Kalau saya itu kayak memang dari dulu memang ya perasaan saya itu memang kayak ada yang ngikutin terus gitu loh. Tapi dalam hal kayak menjaga lah, intinya kan orang dulu kan seperti itu lah. Tapi kan kita percaya sama Gusti Allah gitu. Gusti Allah tetap apa tiang agama lah kalau saya pegang seperti itu. Oke. Ya intinya percaya berdampingan gitu loh, intinya kayak gitu sih. Oke. Mau lanjut Mas Aan atau Lanjut lagi. Ya udah, itu pengalaman dari saya. oke. Dari Mas Topik atau dari Mas Sahrul dulu? Mas topik dulu Pak. Ya boleh. Pertamanya gimana? Jadi kejadian ini saya alami sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu lah. Baru berarti fresh. Iya. Jadi setiap akhir bulan atau berapa bulan sekali kan sama teman-teman kan liburan. Nah, liburan kebetulan itu ke Jogja. Ke Jogja karena aku nggak tahu tempatnya kayak gimana, mau kemana gitu kan. Nah pas itu teman saya yang pesen penginapannya. Hotel. Jadi ini kejadiannya dialami pas di penginapan. Di hotel di Jogjanya Iya, berarti. di hotel di Jogja. Temen-temennya ada berapa sih? Maksudnya sama siapa aja sih? Berempat, ini salah satunya ini. Kebetulan sama saya. Iya, satu lagi Dan satu lagi di rumah. di rumah. Lanjut. Lah setelah sampai di Jogjanya kan pesen hotel. Malam-malam. Malam-malam terus begitu nyampe di hotelnya kan nggak tahu ini bangunannya kok kayak ukiran-ukiran gitu kan. Kayak udah Jawanya Jawa. Kental banget. Jawa. Ya kan karena Jogja terkenal sama Jawanya estetik. lah ya. Iya, estetik. Udah pesen kamar, setelah itu kan dikasih tunjuk kamarnya itu kebetulan di atas terus di pojok atas sama yang sebelahnya itu tengah, kan ada 3 kamar. Itu sekamar berempat atau? Sekamar kan pesen 2 kamar. Oh, pesen 2 kamar. Awalnya pesen 1 kamar untuk berempat orang. Iya, tapi nggak boleh sama itu nih. Akhirnya pesen 2 kamar, 1 kamar isi 2 orang. Jenengan tidur sama siapa berarti? Sama dia. Sama Aan. saya. Udah masuk kamar, terus bersih-bersih dulu lah. Bahkan karena perjalanan jauh dari sini sampai Jogja. Dan waktu itu nggak pakai nggak motoran sendiri, langsung pakai Grab ya. Iya. Nah udah sampai di hotelnya, udah bersih kan karena badan pegel, akhirnya kan langsung tidur. Lah si Aan ini nggak belum tidur. Kau tidur di sini. Dulu tapi kan terus aku main HP lagi. Oh iya. Jadi belum tidur. Saya kebetulan tidur duluan. Lah
setelah aku turun jam berisian jam 12-an. jam 12 berarti aku terus tuh Berarti ya. Sekitar jam 11-an. Heeh. Kan nyampe sana jam 10 nyampe hotelnya. Lah pas tidur duluan kan kalau di tempat baru biasanya kan kalau aku ya di tempat baru itu lah kebetulan nggak permisi, nggak assalamualaikum apa permisi dulu ke tempat itu nih loh kamare. Kalau aku di tempat baru kan biasanya ya karena lupa terus juga kecapean terus juga nggak sholat isya dulu langsung tidur. Nyampe pagi nih aku kebangun duluan loh. Kan masih tidur. Aku kebangun duluan pun karena mimpi. Mimpi kayak gimana? Mimpinya itu jadi bangunan yang aku tempati itu hotelnya itu dulunya bukan hotel yang kayak sekarang ada spring bed ada apalah perlengkapan gitu. Di situ tempatnya kayak bangunan tua, kayak ada graffiti tapi itu bangunan kosong. Kayak dilihat ke masa lalu gitu. Kayak flashback ke bangunan itu. Berarti sebelum jadi bangunan yang Iya, sekarang. sebelum jadi bangunan yang sekarang. Nah di situ itu ada anak kecil pakai baju putih, terus rambutnya panjang nutupi sampai mukanya itu ketutupan. Nah dia berdiri di pojokan bangunan itu. Posisinya dia ngeliatin. Posisinya dia menghadap ke saya, nggak tahu ngeliatin apa enggak. Nah menghadap ke saya, cuma diem aja, nggak nyapa atau nggak apa gitu. Setelah kebangun, Setelah itu kan aku langsung kebangun. Lah ternyata udah sekitar jam 4 apa ya? Udah pagi. Iya udah pagi. Lah kan aku nggak cerita dulu ke teman-temanku. Karena Ceritanya pas sudah sarapan. pas sudah sarapan. Terus dari itu kan aku nggak enak banget badan kan. Terus langsung kayak apa ya? Kayak niatnya mau piknik terus malah jadi kayak gitu, jadi kepikiran. Terus aku cerita ke teman-temanku. Tadi malam pada mimpi nggak sih? Mimpi apa? Mimpi yaitu ada anak kecil. Terus bangunannya itu bukan bangunan hotel yang sekarang. Kayak Tapi bangunan dia tua. benar-benar nyata gitu ya mimpinya. Terus setelah itu kan setelah sarapan dia pada nggak percaya, enggak lah nggak mimpi apa-apa lah, halu mungkin gitu. Soalnya kan kita suka bercanda. Suka bercanda nggak percaya sama kayak gituan kan. Terus akhirnya kan oh ya udahlah mungkin cuma apa kecapean terus mungkin mungkin mimpi. Lah terus setelah itu kan liburan ke Jogjanya selesai terus pulang kan. Lah pulang nyampe rumah kan aku masih kepikiran. Tanya sama orang tuaku. Pak, tadi kemarin pas aku di Jogja itu mimpi kayak gini. Lah kata bapak saya tuh, oh mungkin itu pengen apa? Karena kamu nggak permisi dulu ke tempatnya, nggak assalamualaikum atau apa. Kan sama kayak bertamu ke rumah orang, terus kamu langsung masuk aja kan, nggak sopan kan. Terus sama halnya sama seperti kayak ya di dunia kayak gitulah. Jadi harus permisi dulu. Terus apa? Ibaratnya kita kayak ngajeni ke yang punya tempat itu gitu. Berarti intinya yang sosok tadi itu berarti pengen kenalan. Iya, pengen kenalan terus mungkin nggak seenaknya gitu loh. Sebenarnya sih niatnya bukan nggak mengganggu juga gitu ya. Kita juga cuma numpang tidur nggak ngapa-ngapain juga. Nggak ada niatan mengganggu gitu loh. Mungkin karena kita kan kecapean jadi otomatis kan. Jadi kayak lupa juga mungkin kita biasanya apa di tempat yang baru datang kita salam jadi nggak salam. Ya seperti itu. Ya mungkin cuma itu sih kalau pengalaman dari Jangan kayak gitu. Berarti lanjut Mas Sahrul. Kalau saya sih pertama ya bahasa Indonesia ya nggak pakai nyampur ya. Iya apa-apa lah. bebas. Bebas lah ya. Pertama itu di rumah teman saya Doni sama Renaldo sebut nama ya. Ke rumah Maub di Ketanda. Di situ apa ya, nyari-nyari cengkeh loh, cengkeh. Oh, kira-kira itu waktu tahun berapa sih? Lupa sekolah 1 tahun ya, 2 tahun atau 1 tahun mana? Di Ketanda jam berapa ya? Kalau nggak salah masih jam 10-an, jam 10-11
nuturi cengkeh. Habis itu pas pemilihan apa namanya kepala desa itu apa? RT Bukan lurah. pemilihan lurah kan nggak boleh ke desa-desa kan, suruh pulang. Ya itu ditelepon terus pulangnya jam 12 lebih atau jam 1 ya. Ke rumah saya nginep si Doni sama Renaldo, nginep di rumah saya. Terus rumah saya kan belum kayak gitu dulunya. Tengahnya Belum itu kayak sekarang ya. masih ya kosongan, belum-beluman lah. Terus pulang ke rumah saya jam 2 jam 3 ambil makan di rumah Mbah ya. Di rumahnya orangnya. Di situ kan kacanya belum ada korden. Masih terbuka itu saya ambil makan, terus ada yang lewat lari. Itu sosok kalau nggak salah itu tuyul. Tuyulnya itu pakainya baju putih ya, kecil lah ya. Biasa pakai itu pampers apa itu yang dibawa, hitam lah mukanya. Kok jelas banget ya? Larinya tuh nggak cepet banget lah. Itu yang temen yang 2 tadi itu di mana berarti? Di rumah saya. Oh, lagi di depan berarti. Di dalam. Oh, di dalam. Jam 3 malam. Yang berarti yang lihat si bocil ini. Oh. Terus pas lihat itu saya ya otomatis saya baur loh. Kaget lah. Bah, iki apa? Gue tuyul lah. Udah lah, apa ora ya penasaran ya. Pas wis gue terus yang cerita si Doni karo Ronaldo orang percaya. Bismillah. Masuk ceritane. Bentar. Yang nggak tahu bahasanya nanti Pak subtitle ya. Udah keesokan harinya saya cerita sama bokap bapak. Paknya ngomong begini, baru kilo, nakanya lo, baru apa sih? Itu yuk, emang iya terus ternyata kata bapak saya itu dulunya itu ngikut sama mbah saya, mbah yang cowok, bentar. mbah aku. Itu maksudnya peliharaannya mbahmu atau gimana? Nggak tahu, itu bukan pelihara, itu apa ya namanya? Mungkin suka ngikutin lah. Iya. Pertama katanya di pertama di karangan kan, mbak saya suka di karangan kadang kan, karangan sama di mana lah satunya lagi nggak tahu sih. Katanya ikut sama mbak saya, oh ya kan ikut loh, perlu gue ikut. Terus tanya ikut ya wis lah mungkin halumu mbak kalau pribadi lah, ramai cerita. Jadi terus sosok gue si tuyul gue. Terus namanya sih ini cerita apa ya? Ya di rumah saya masih sih. Perjelas tadi yang tuyul ini. Kalau yang si tuyul ini tuh emang ikut, Iya. itu digunain nggak sih? Maksudnya atau ngikut aja? Kalau itu nggak tahu, kayaknya ngikut aja. Tapi sekarang kan mbakku udah meninggal, alhamdulillah udah nggak ada apa-apa lah. Terus cerita kedua itu cerita yang pertama. Cerita keduanya itu kan saya sama teman berdua ya. Berdua sekian bertiga main di depan rumah teras. Ngobrol-ngobrol gitu biasa. Itu masih jam 10-11 lah ya. Masih ngobrol-ngobrol. Ngobrol biasa itu disawuri dari nggak tahu itu saluran itu di samping rumah itu salurannya ada kerikil-kerikil banyak. Pertama disalurin, terus kan nggak percaya di apa sih ya kan? Di genteng kah atau di depan? Di depan. Di depan. Iya, disalurin. Kayak terus apa sih ya? Disenteri lah. Nah gitu rumah ini orang sapa-sapa. Biasa baik maning, kandang maning lah. Kat apa me? Kucing. Bisa kucing nangis loh. Kucing mau? Kok makin horor ya? Makin horor ya? Iya. Itu kacanya, Aura-auranya. kacanya nggak ada tirainya ya. Kok itu berdiri? Itu matiin aja coba. Pengaruh ya? Beda lah. Oh iya deh. Dalam Jadi lebih kesan ya. Iya, kok makin kedeket ya? Ya mungkin ini aura-auranya. Nanti ini jangan diedit sih. Ya lanjut ya. Ya. Dari aku ini. Disaburi.
Samuri pertama Samuri ya, terus cerita kembali biasa, terus keduanya Samuri lagi. Panik dong, terus langsung disorotin di rumah saya kan sebelah sama sawah. Sorotin ke sawah, ke belakang rumah, ke depan rumah, tetangga nggak ada orang ya kan. Terus main lagi lah, udah 2 kali kan sahur, terus ketiga kalinya sahur lagi. Terus begitu kan otomatis teman saya takut, pulang lah, baru pulang tidak ya, ngapa ya, disamperin bayar masak. Tapi apa kerikilnya itu nggak banyak kan, samperin 3 kali, tapi nggak banyak, sedikit doang gitu. Tapi nyari nggak sih, maksudnya apa sih gitu? Iya pertama gitu nyari tapi nggak ada, terus otomatis kan takut, nah pulang aja lah kayak gitu kan. Pas udah pulang kan di depan rumah saya itu tadinya ada pohon kayak cemara loh yang tinggi banget, tau nggak? Nah itu kan sempat ada tinggi tuh. Terus pada pulang, habis pulang itu saya dengar di pohon itu sosok cewek-cewek itu kayak asalnya tertawa karena mungkin kayak mesti senang loh. Nah berarti bisa dibilang itu. Iya bisa dibilang itu. Kalau sosok itu kan kalau saya manusia takut mesti Dia seneng banget. Karena dia berhasil berarti gitu kan. Iya. Habis teman pulang terus saya mendengar itu suaranya dekat banget. Itu gue merinding banget, langsung apa ya, terus gue maning gue pertama 2 kali lah ya. Kena suaranya itu jelas banget. Jadi merinding nih. Itu memang aku dari tadi. Terus saya masuk Pak ya, masuk terus keesokan harinya saya cerita lagi sama bokap saya. Pak, aku mau bagi sabri loh. Sabri apa lah? Iki ya terus yang di rungi nang iki rungi nang iki ya tegur bae lah gitu lah kan saya. Di sana ditegur pas gue. Tapi pas ditebang itu ada masalah nggak? Nggak tahu sih. Bokap saya sering asalnya kayak meriang. Pas meriang itu pernah meriang ceritanya meriang lama hampir 1 bulanan mungkin ya, karena dulu kan mesti belakang rumah saya kan masih bukan parangan sih, masih kosong lah ya. Belum diapa-apain kan mesti ada untukan itu loh. Tahu nggak untukan tanah kan. Kalau itu kan mesti nggak boleh dibuang atau gimana dulu ya kan. Terus sangat pokoknya buang. Terus itu yang mengakibatkan dia sakitnya lama 1 bulan atau gimana. Terus tapi tahu dari mana kalau yang sakit itu dikarenakan membuang tanah itu? Firasat dari pokok buang G ya. Buang G. Masa bentukan itu bisa banget kayak pawunan loh, pawunan kemien. Pasti anak dhuwur, anak digubang istilahnya. Iya. Kalau saya sih cerita satu lagi ya, ada lagi banyak sih. Satu lagi itu masih pas kecil. Kalau kecil kan saya dulu orang tua ibu pergi di luar, otomatis rumah kan kosong. Kayak di rumah mbah saya mesti adanya mbah 2 doang, lainnya anak-anaknya benar-benar kerja. Saya sekolahnya di Karangtir sama bokap saya di Karangtir. Terus otomatis bokap saya kan kalau kerja pulang berangkat jam 6 pagi, pulang nanti maghrib kan, otomatis rumah nggak pernah disolatin, nggak pernah ya itulah didoain atau gimana. Saya pulang di situ sering banget ada gangguan kayak ngomongin menampilkan sosok kayak ayah loh baru pulang, padahal belum pulang gitu. Nah, itu jam berapa dia pulang? Maghrib pasti maghrib, sebelum maghrib atau enggak sudah maghrib. Papa pulang yang asli maksudnya? Yang aslinya belum pulang. Yang itu kayak saya lihatnya jam maghrib udah pulang. Oh wis balik pak, wis ya. Baru setelah maghrib saya baru lihat bahwa saya pulang. Nah bagus balik pak, burung kok balik masalah. Iya. Berarti itu kayak menjelma berarti ya? Iya. Menyerupai sosok? Iya sering. Aku malah jadi penasaran ke rumahnya sih. Iya. Tapi saya juga pernah pengalaman lagi ya. Ya saya juga
kayak keinget-inget lagi gitu. Kayak ya memang kan saya udah agak besar, kalau yang tadi kan saya masih kecil kan. Nah, terus saya udah agak besar, udah berani tuh kayak misalnya ngobrol sama bapak sama kakak malam-malam, biasa lah ngobrol kayak gini tentang perjalanan dan terus pas udah malam gitu kan suasana kan semakin mencekram gitu loh, kayak pasti kayak gini lah intinya. Udah nggak jelas perasaannya, tapi ya namanya kebelet kencing kan nggak bisa ditahan kan. Loh pas saya keluar nah kaki saya itu dipegang gini, ya saya lihat tangannya tapi nggak lihat ke belakang gitu. Astagfirullahaladzim, langsung nggak berani kencing, terus gue nangkuro pak gitu, kayak ibaratnya kayak gini, itu pak di situ pak kayak gitu. Iya wis jorna tapi bapak saya udah tahu, tapi kok ya saya namanya takut ya udah biarin kayak gitu. Bapak saya biasanya seperti itu, Cuman dipegang apa ditahan? jadi gini kayak gini nggak bisa jalan gitu, tapi kelihatan tangannya semakin kayak gini, semakin saya mau lari semakin di gitu apa. Nah pas saya bilang astagfirullahaladzim langsung Lepas. iya langsung saya masuk lagi. Nah tapi ekspresi bapak saya memang mungkin udah biasa lah, biarin kayak gitu, tapi bapak saya mungkin tahu sosok apa itu gitu loh, kayak udah biasa di situ gitu. Itu ya udah pas udah kayak gitu, kayak ngeledek lah mungkin lah gitu loh. Luar biasa banget. Serius. Kalau cerita yang namanya tempat tuh kayak jadi penasaran, pengen tahu tempatnya kayak gimana gitu. Kita pengen datang gitu. Pengen langsung rumahnya. Iya, cerita. Tapi ya itu bapak saya memang orangnya kalau intinya sama kamera gitu nggak mau dipoto pun kayak gitu jarang mau. Ya makanya saya nggak punya intinya foto sama bapak saya. Kalau sama ibu kan alhamdulillah pas udah gede, alhamdulillah adalah kayak pas nikah kemarin, alhamdulillah saya baru nikah juga gitu. Oh, selamat berarti. Iya, alhamdulillah ini semoga teman-teman saya menyusul semua gitu loh. Berarti jangan lupa follow IG-nya biar banyak link. Oh, iya. Bagi link kan. Oke. Iya. Paling kayak gitu ceritanya. Ada mau tambahan nggak dari rumah Wuyu? Tadi mau cerita lagi. Ada tambahan nggak? Kalau tadi ceritanya dari mungkin kakak-kakak sih di rumah. Nggak apa-apa ceritain. Paling next time aja. Next time Kita aja. mungkin nanti pindah ke rumahnya Mas Abul. Kita penasaran rumahnya kayak gimana, ceritanya kayak gimana. Nanti kita lanjut di next video. Udah segitu aja. Pertama kita mau ngucapin terima kasih karena dari rumah Wuyu udah mau datang ke sini jauh-jauh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Omang Wuyu TV. Ya, jangan lupa subscribe juga channel Chemistry biar terus berkembang. Siap. Nanti kita taruh di. Ada salam? Thank you for watching. See you next time di cerita chemistry lainnya. See you and Bye.